Yang mau kita apresiasi itu apa? Berarti kan yang mau kita apresiasi itu adalah sesuatu yang melekat atau yang menjadi bahagian dari bangunan puisi. Dalam teori dikatakan unsur intrinsiknya. Ibarat kita mau mengapresiasi bangunan ini, ya kenapa bangunan ini jadinya seperti ini? Kita kan nikmati aja nih bangunan Menenggah Hadi. Tapi kan kalau kita apresiasi bahwa bangunan ini bisa berdiri begini, ada fondasi yang nggak terlihat. Ya, ada fondasi yang tak terlihat. Mungkin ada tanah timbun di sini. Ada besi yang kita nggak lihat kecuali apa besi trali. Kita nggak lihat. Nah, oleh karena itu kalau kita mengapresiasi puisi, yang kita pahami dulu adalah apa itu unsur intrinsiknya, unsur yang membangun karya puisi itu dari dalam. Sehingga dia bisa lahir sebagai sebuah karya puisi. Coba apa itu unsur intrinsiknya? Siapa yang dapat? Siapa yang mengungkapkan? Kalau tidak cari ditanya sama Mbah. Kalau Mbah sudah bangun sekarang Mbah Google, tanya sama Mbah. 5 menit, cari di Google. Cari di Google, cepat. Dapat? Dapat? Apa? Ulang lagi? Apa saja? Tema, ritme, prima, bunyi, gaya bahasa atau majas, daya bayang atau imaji, dan diksi. Ada lagi yang lain? Ya. Tema, amanat, kemampuan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Yang kita bicara ini puisi, bukan fiksi. Kok ada alur? Coba, apa lagi? Siapa lagi? Kita bicara apresiasi puisi, ya. Diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan fotografi. Nah, ada lagi? Jadi bisa Mbah yang sama terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ya. Ada lagi? Ya. Terdapat 2 yaitu unsur batin dan fisik. Yang batin tema, rasa, nada, dan amanat. Yang fisik diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Ini lagi. Artinya ada unsur batin, ada unsur fisik. Baik. Jadi karena Mbah Handa tidak sarjana S1 dia. Mungkin tidak kuliah di Prodi Bahasa Indonesia. Jadi Mbah tuh ngawur dia. Atau Mbahnya enggak sarapan pagi. Jadi jawabannya ngawur. Ya. Bukan ngawur, bukan salah. Artinya begini. Kita tuh harus punya referensi yang banyak. Tidak semua referensi itu sempurna. Ya, artinya referensi itu kita harus baca buku yang banyak. Jadi kalau Anda nanti misalnya membahas dalam skripsi Anda membahas karya unsur intrinsik dari sebuah puisi, nggak bisa baca teori satu, baca beberapa teori. Lalu Anda yakinkan betul teori mana yang Anda yakinkan. Saya selalu mengatakan begini, namanya unsur karya sastra nih, secara umum nih, apakah itu karya puisi atau karya fiksi, ada unsur yang tidak mungkin tidak ada, yaitu unsur tema dan amanat. Itu unsur baik puisi maupun fiksi, dua unsur itu harus ada. Tema dan amanat. Tema itu sebagai awal mula orang menulis, inspirasi orang.
Ini namanya tema sentral. Biasanya itu dipengaruhi oleh tren. Ya. Kan banyak pada satu masa itu banyak tren. Pada satu masa. Katakan sekarang nih. Banyak sekali tren sekarang nih yang Anda bisa lihat di YouTube. Ya, ada tren anak muda. Hitayan Pacific. Itu kan trennya lagi anak muda tuh, lagi tren-trennya gitu. Kumpulan anak muda yang dia ingin membuat fashion di jalanan, di penyeberangan jalan. Ya, ada yang dari Citayam, ada yang dari Depok, ada yang dari mana-mana ngumpul. Kebetulan mereka hobi sama dengan dunia kita seperti ini yang sebatang kepada Anda itu. Dia membuat konten, mulanya dia buat konten loh. Bukan dia membuat fashion. Dia buat konten lalu viral. Akhirnya ramai-ramai orang buat acara, menghadiri acara itu atau mengikuti acara itu, artis-artis juga ikut, sekalian buat konten. Kalau tidak dipublikasikan orang kan tidak tahu. Itu gunanya media sosial. Satu. Jadi tren pertama. Tren kedua apa? Anda lihat kasus berita sekarang. Masalah pembunuhan. Ya kan? Trennya sekarang tentang pembunuhan. Mana-mana hampir saya nonton, ngikuti perkembangan sampai istri Verdi Sambo yang sudah mau interogasi. 48 hari kasusnya. Baru mau diinterogasi. Asli tren pembunuhan. Ya, tren pembunuhan itu kan macam-macam. Orang mau membunuh dengan apa? Tapi trennya itu itulah membuat dikatakan orang dalam membuat tema itu tema sentral. Orang memilih tema sentral. Dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat banyak lagi tren-tren yang lain. Ya, banyak lagi tren-tren yang lain. Apalagi setelah pandemi ini. Orang buat kegiatan macam-macam, buat tren. Nah, tema ini ada lagi tema. Saudara lihat tren, oh iya, tahu-tahu ada tren, ada tema yang menumpang. Baik secara sengaja dibuat maupun dampak dari itu. Apa trennya? Tadi kan kita contoh tadi nih. Citayam Fashion Week, ya. Citayam Fashion Week. Apa tema di samping itu? Yaitu masalah model. Ya kan? Masalah kebangkitan UMKM. Ini kan mereka memperagakan pakaian itu kan bukan pakaian mahal. Pakaian-pakaian yang di grosiran, di Tanah Abang dibeli gitu. Kalau ditanya-tanya kan bukan pakaian yang ratusan juta. Bukan. Nah, itu contoh. Dan ada hal lain lagi itu. Misalnya masalah pergaulan anak muda produktif. Jadi anak muda yang dianggap orang sebagai sampah masyarakat mungkin karena tidak ada sekolah, nongkrong di jalan, tapi dapat dia salurannya punya nilai positif. Ya, punya nilai positif. Bahkan dari dari informasi yang saya lihat di YouTube, justru mereka mungkin tidak percaya kalian. Endorse-nya lebih mahal daripada artis. Jadi kaget artis. Endorse-nya atau dia mempromosikan produk orang dibayar lebih mahal daripada standar artis. Kalau artis itu masih bisa 7 sampai 10 juta. Tapi mereka membuat tarif lebih sampai 20 juta. Karena boomingnya dia gitu. Nah, ini bicara tema. Jadi ada unsur tema. Tema itu mempengaruhi. Karena itu dalam teori sastra kita mengenal namanya ada mimetik. Mimetik itu karya sastra
dia merekam suasana atau keadaan masyarakat pada masa itu. Ya, keadaan masyarakat pada masa itu. Jadi itu yang dikatakan tema. Yang mewarnai. Ya, yang mewarnai. Jadi kalau Anda lihat apa tema-temanya dalam berita ini, Anda lihat di Google. Kalau yang hiburan ya kita yang Pasifik, kalau yang lain ya tadi pembunuhan. Yang kedua amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan. Pesan itu juga sama dengan tema. Ada pesan yang betul-betul jadi disengaja. Ya, disengaja. Anda sekarang ke kampus. Ada yang mengatakan, wah, saya mau kasih tahu ke teman-teman, saya kasih tahu bahwa saya ini baju baru nih, gitu. Karena tidak pernah teman-teman melihat pakai baju baru. Itu amanat Anda berpakaian untuk menampilkan Anda berpakaian baju baru gitu. Tanpa perlu Anda sampaikan kepada orang. Tapi dengan pakaian Anda sudah mengatakan bahwa baju saya ini baru. Amanat. Jadi amanat ini kan ada amanat yang artinya amanat yang tersurat, ada amanat yang tersirat. Yang jadi masalah itu yang selalu diabaikan orang itu amanat tersirat. Karena amanat tersirat ini ada kalanya amanat yang jadi bawaan. Si pengarang aja kadang-kadang nggak tahu. Nggak tahu dia. Sama dengan Anda berpakaian. Anda sadar tak ada berpakaian bahwa Anda menampilkan karakter Anda. Dia nggak tahu. Jadi Anda berpakaian, orang berpakaian itu ada kaitannya dengan psikologi. Ada kaitannya dengan psikologi. Orang-orang yang punya karakter keras, dia orientasinya pasti warnanya keras-keras. Warna pakaiannya keras-keras. Tapi kalau orang yang karakternya lembut, dia pasti warnanya kalem-kalem. Kelabu. Tapi kalau warnanya keras, yang keras merah, oranye. Saya orangnya keras. Jadi Anda lihat pakaian saya itu keras-keras. Pernah sekali tahun 90-an saya lagi tren-trennya, lagi suka-sukanya pakai pakaian polos. Jadi saya punya pakaian biru, saya punya pakaian oranye, saya punya pakaian merah, polos-polos. Kemeja itu polos-polos. Memang saya beli, gak kunci. Saya lewat di mahasiswa duduk mau ngajar. Saya pakaian oranye. Anda bayangkan dosen pakaian oranye. Apa kata mahasiswi? Cangkis lewat. Jadi saya tinggal jawab, emangnya gue pikirin. Nggak bisa, saya nggak bisa, betul nggak bisa. Karena itu, ini bagi apa? Saya nggak bisa. Orang berikan pakaian ke saya nggak bisa. Nggak bisa. Rasa-rasanya bagi saya itu belum tahu pas. Belum tahu pas. Jadi ada kalanya kita punya produk sedikit. Tapi juga tidak bisa statis. Namanya karakter itu kan dinamis. Ya, kita kadang-kadang awalnya kita begitu. Tapi lama-lama kita kagumi orang. Kita kagumi orang, kita lihat orangnya yang kecil, kita enak juga ya begitu. Karena saya pernah satu periode, saya perancang sendiri baju saya. Jadi baju kemeja saya rancang sendiri. Nggak ada di pasaran. Gimana supaya dia nggak ada di pasaran? Saya pergi ke orang jual kain busana wanita. Udah pasti pria yang pakai. Ya, busana wanita saya pakai. Tapi saya cari yang betul-betul yang sukanya tidak bisa wanita, bisa pria. Jadi kejadiannya ada begini. Kejadian baju itu udah terbakar di kerah. Saya beli bahan itu di Ramayana sana. Kebetulan saya punya teman, dia pernah kerja di konveksi Jakarta, jadi saya jahit sama dia. Terus saya belilah warna baju itu dongker, bermotif bintik-bintik. Nah ketika saya pakai, memang dasarnya itu halus,
dasarnya halus, bukan katun, ya, seal, asal halus. Jadi saya kebetulan saya wartawan waktu itu, saya pergi ke kantor Bapeda. Ada seorang pejabat, udah meninggal pejabat. Dia langsung pegang saya, Sutra ya? Enggak lah, saya bilang. Iya ini mahal nih kata dia. Saya bilang murah, saya bilang. Kalau mau bikin saya beli, saya buatkan besok, saya bilang. Lalu dia nggak percaya, enggak lah nggak percaya. Dia lihatnya baju saya mereknya ada merek, memang saya merek itu bisa dibeli pasar. Tapi setelah itu saya jalan ke mall, ada Mitra, toko Mitra namanya, ada lagi toko itu. Saya lihat baju yang mirip baju saya, dah bahannya kemeja, harganya berapa? 750. Pantasan saya bilang. 750.000. Sementara saya buat cuma 125.000. 100 bahan 25.000 jahit. Pantasan saya bilang. Dikatakan mahal gitu. Jadi terkadang Anda jangan kagum dengan orang-orang fashion, orang-orang model, perancang model itu. Dia ada kalanya, saya pernah melihat di video Ivan Gunawan beli bahan di Bali. Itu bahan-bahan yang memang motifnya motif daerah. Banyak dia beli gitu. Tapi dia bagaimana mempadu-padankannya sehingga jadi nilai jualnya jadi tinggi. Kita tuh kayak kaget. Ya. Dewa Gunawan itu kalau dia baju dia itu kadang-kadang puluhan juta harga bajunya. Jadi bukan bahannya jadi apa, tapi desainnya gitu. Jadi apa namanya? Terkadang orang yang terkenal berpakaian, ini maaf bicara pakaian ya, mohon maaf. Berpakaian apa saja orang mengatakan mahal karena orang terkenal gitu. Padahal tidak. Anda lihat Serapi. Dia endorse kata dia kadang-kadang bajunya. Baju-baju biasa aja. Dia hobinya kepada beli mobil. Dia nggak peduli dia masalah pakaian-pakaian ini. Baik, kembali ke amanat. Ya, berarti amanat itu ada amanat yang memang disengaja jadi maksudnya di pengarang, tapi amanat ada yang tidak disengaja. Yang disengaja itu biasanya tersurat. Biasanya oleh si pengarang itu tersurat oleh dia. Tapi ada yang tersirat. Yang tersirat itu terkadang bagaimana kita menafsirkan. Nah, semakin pandai kita menafsirkan, semakin dapat banyak kita amanat tersirat yang kita dapat dari sebuah karya sastra. Apa itu fiksi, apa itu puisi. Jadi jangan cukup kalau bicara tentang kajian amanat, ya Anda pahami dulu, yang tersurat dulu. Setelah itu yang tersirat, artinya yang Anda harus apresiasi. Nah, seperti saya berikan contoh kemarin tentang Khairil. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Nah, kan tidak semua orang mau mengakui dirinya binatang jalang. Tapi kembali kepada aku, arti kata ganti kata orangnya Khairil. Kok Khairil yang berani mengatakan dirinya binatang jalang? Kita cari referensi siapa Khairil ini. Artinya, rupanya secara tersurat Khairil itu sudah mengatakan statusnya dia. Pantas Khairil ini dikatakan kategorinya jalang. Tidak ada yang kontrol dia tinggal di Jakarta, orang tuanya tidak ada, artinya bukan tidak ada, bukan yatim piatu, tapi jauh dari orang tua, bapaknya nikah, ibunya kembali lagi ke Medan, dia tinggal sebatang kara, jadi liar. Itu yang saya katakan pada Anda, amanat yang tersurat dan yang tersirat. Lalu apa lagi unsurnya? Tadi dikatakan ada diksi.
diksi. Nah, ini diksi ini saya akan cerita kepada Anda. Diksi itu pilihan kata. Cuma terkadang sekarang kita tidak melihat diksi itu dari status jabatan kata. Ini Anda harus cari nanti kecenderungan diksi penyair itu pada jabatan kata apa. Kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Iya kan? Jabatannya katakan begitu. Sekarang yang banyak jadi status diksinya itu pilihan katanya berproses di mana? Di subjeknya kah? Di predikatnya kah? Di objeknya kah? Di keterangannya kah? Artinya penyair ini cenderungnya kemana? Misalnya nih, kita bicara Khairil nih, ya, dia ada beberapa subjek yang digantikan. Subjek itu orang mengganti orang pertama. Ada aku, ada kata saya, ada kata beta. Aku kalau sampai waktu kutu kan dia mengatakan kata aku sebagai kata mengganti orang. Tapi di kata lain dia menggunakan kata beta. Paham? Nah, artinya begini, ketika kita menjumpai kata dalam sebuah puisi, kita harus cari kata ini punya sinonim atau tidak. Nah, kalau punya sinonim, artinya ada kesamaan artinya. Nah, kita baru mengapresiasi. Kira-kira kenapa kok si penyair memilih kata ini? Anda kalau baca Sajak Khairil yang lain namanya 1943. Judulnya 1943. Dia mengatakan racun berada di rebut pertama. Menusuk rabu terasa di dada. Jadi bentuk puisinya simbolis. Tenggelam darah dalam nanah. Malam kelam membelam. Jalan kaku lurus putus. Nah, dia ibaratkannya penjajahan Jepang itu seperti orang menenggak racun. Seperti kita menelan racun. Gitu. Berarti kan agak jauh sedikit ya. Kenapa dia kata racun? Kok dia pilih diksinya racun? Lalu kok diumpamakannya pada diri dia, pada diri kita gitu, pada diri manusia? Karena dia ingin rasa perihnya itu memang semua orang akan merasakan. Tenggelam darah dalam nanah, kalau Anda punya kudis, luka, bernanah, Anda akan bisa rasakan bagaimana dasarnya, perihnya itu. Jadi ditamsilkannya oleh Khairil, penjajahan Jepang itu seperti itu. Itu diksi, ya, pilihan kata. Kenapa saya katakan seperti Jepang? Karena judulnya 1943. 1943 kan Jepang masuk. Gak cocok dibuat 1945. Judulnya 1943. Jadi itu diksi, ya. Selama ini orang hanya memilih diksi itu tidak melihat status. Sekarang coba cari, kalau Anda melihat diksi, Anda mengamati diksi, cari ini jabatannya dalam lari itu sebagai apa? Sebagai subjek kah, sebagai predikat kah, sebagai objek kah, sebagai keterangan. Nanti Anda akan dapat kesimpulan, oh rupanya penyair ini lebih suka dia melakukan pemilihan itu pada kata keterangan misalnya, atau pada kata predikat atau jabatannya predikat jabatannya. Karena hampir semua kata bisa memungkinkan orang akan mencari diksi. Saya ingat kepada Anda, diksi itu bukan cuma cenderung sinonim kata, kesamaan kata, cenderungnya begitu.
kecenderungannya itu. Tapi tidak dapat dikatakan diksi itu sama dengan pilihan kata yang bersinonim. Tidak seperti itu. Tapi ada kecenderungan bahwa kata yang dipilih itu mempunyai pengertian yang mendekati sama. Kalaupun kita menjumpai diksi yang artinya dia punya sinonim kata, pastilah kata yang dia pilih itu ada perbedaan, paling tidak dari segi rasa. Paling tidak dari segi rasa. Artinya penyair memilih kata yang diletakkannya pada lari itu mewakili rasa yang ada pada diri dia, gitu. Baik, itu yang ketiga, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada namanya rima. Saya ingat kepada Anda, ritma dengan ritme beda. Ritme itu irama. Rima itu kesamaan bunyi. Akibat ada rima ini bisa menimbulkan irama jadi enak. Ya. Jadi rima itu kesamaan bunyi atau pola bunyi yang sama. Bukan berarti sama seperti kata serupa. Arti berpola bunyi itu. Ya, ada polanya. Terpola dia. Tertata bunyi. Nah, di mana kita bisa jumpai? Kita bisa jumpai di awal larik atau di awal bait, di awal bait, di tengah bait, di akhir bait, dan di dalam satu larik. Saya ulangi lagi. Itu bisa kita jumpai di awal bait, awal. Jadi awal bait itu kita lihat katanya. Ya, di tengah bait, di akhir bait, atau dalam satu larik. Nah, tingkat kesamaannya mulai dari levelnya satu huruf. Kalau di awal bait bisa saja huruf pertama sama atau huruf terakhir dari kata pertama itu sama. Jadi satu huruf. Ya. Yang kedua lebih tinggi dari itu tingkatannya, lebih dari satu huruf. Kita boleh katakan dia suku kata atau setingkat suku kata. Berarti kan lebih dari satu huruf kan suku kata. Cikal bakal jadi kata. Jadi lebih dari satu huruf. Oke. Dan ketiga, secara menyeluruh, pengulangan kata. Secara utuh kata itu diulang lagi. Kalau di awal dikatakan repetisi, pengulangan kata. Kalau di akhir dalam teori dia mengatakan itu rima penuh. Ya, rima penuh. Jadi Anda bisa lihat dari teori rima. Dan rima ini banyak sudut pandang orang. Ada yang mengatakan rima ini dilihatnya dibaginya lagi. Memang satu huruf dia lihatnya di akhir satu huruf. ABAB atau AAAA atau ABBA dan sebagainya. Itu polanya. Ya. Rima bersilang, perlu, serangkai dan sebagainya. Rima kembar dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan bunyi huruf yang terakhir. Apakah terdiri dari huruf mati atau huruf hidup? Jadi kalau di huruf mati dikatakan orang rima tertutup. Tapi kalau huruf hidup dikatakan orang rima terbuka. Huruf mati itu apa? Huruf yang kategorinya kakafoni. Huruf hidup itu huruf yang kategorinya efoni. Vokal contohnya A, I, O. Kemudian bunyi sengau. Itu kan bunyi ngeh, nyeh. Itu kan kategorinya bunyi hidup. Nanti ada cari lagi nanti.
berapa apa jenis rima itu, ada 13 jenis rima. Saya tidak mengatakan, ada satu teori mengatakan 13 jenis rima. Ya. Dan Anda kalau baca itu ada kalanya misalnya begini. Ini di rima dikategorikan rima, itu repetisi. Tapi di gaya bahasa dikategorikan itu gaya bahasa. Repetisi itu gaya bahasa juga. Dia kategori jenis rima juga. Paham? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Ada enggak? Nah, perlahan-lahan Anda coba apresiasi. Anda coba cari puisi yang ada ditanyakan ke Google Anda, puisi apa saja, atau Anda punya puisi. Coba 3 unsur itu Anda cari dulu. Amanatnya apa? Ya, amanatnya apa? Kemudian temanya apa, amanatnya apa, kemudian contoh diksinya apa. Coba cari supaya Anda bisa menerapkannya. Jangan nanti habis kuliah, Pak, tugasnya apa, Pak? Atau Anda tanyakan, ini kontennya apa, Pak ya? Kita bahas apa sekarang hari ini? Bahas apa? Unsur intrinsik. Baru 3 unsur. Iya. Baru 3 unsur. Silahkan Anda cari puisi, cari lagu, cari apa saja. Yang jelas kategori puisi. Lalu Anda cari temanya apa. Sulit carinya? Oh enggak. Kalau tidak saya nentukan. Anda putar lagu Tiara. Lagu Malaysia, Tiara. Lagu lagi viralnya di YouTube. Viralnya yang aransemen baru. Coba Anda dengarkan Tiara itu, lagu Tiara. Siapa yang udah ada? Tiara. Banyak sekali di YouTube orang buat konten, terus di Snack juga banyak loh. Coba pendengarkan lagunya. Apa? Iya. Ini lagu Malaysia, tapi lebih topnya di Indonesia. Aransemennya lebih top di Indonesia. Kalau kita dengar aransemen aslinya rock, ya lagu rock. Besarkan lagi. Oh, berarti HP kamu kurang besar. Ada yang baru pertama kali dengar? Iya. Oke. Sekarang bagi yang sudah bisa dengar, apa tema lagu itu? Temanya apa? Temanya percintaan. Itu kamu, temanya percintaan. Yang lain? Apa temanya? Kenapa dikatakan percintaan temanya? Karena dia misalkan tentang cinta masa lalu, Pak. Cinta masa lalu. Jadi anak ngambil cinta percintaan.
Oke. Ada lagi? Apa? Apa? Kekecewaan. Kayak kasih tak sampai soalnya di situ nggak jadi bersatu gitu Pak. Gak jadi bersatu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jadi kita boleh ya, kita mau latih kemampuan kita menentukan tema itu kita boleh pakai lagu juga sama kok. Apa yang memperkuat argumentasi Anda? Lirik mana yang memperkuat argumentasi Anda? Anda mengatakan itu percintaan. Apa? Apa? Perpisahan. Contohnya di mana? Larinya mana? Memperkuat perpisahan itu. Karena mereka yang awalnya duduk di bangku sekolah Hmm. terpisah karena status ekonomi dan kehidupan sosial. Perpisahan. Berarti bukan percintaan. Lebih temanya ke perpisahan. Apa? Baik, Anda baca baik-baik dulu. Tiara itu Anda baca baik-baik. Coba siapa bisa baca? Baca aja, jangan dilakukan. Dilakukan nanti kalah pula penyanyi aslinya daripada Anda. Apa? Iya. Yang kuat. Lagu Tiara, karya Rafa. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara mimpi kita bersanding atas kayangan, seakan bisa kusentuh peristiwa malam. Di malam pesta engkau bisikkan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak, hidup alamnya nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasahi bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemakan sepi. Bisakah kau menghargai cinta yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasahi bumi. Yang lain dengar. Terus. Yang lain dengar. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemakan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Baik. Itu liriknya. Nah, dari lirik kita lihat amanatnya. Apa amanatnya? Kalau Anda lihat dia mengisahkan tentang apa? Menceritakan seseorang karena mencintai seseorang yang tidak setara. Menceritakan Seseorang yang tidak setara, mencintai seseorang yang tidak setara. kira-kira perempuannya itu sudah mencintai dia belum? Gimana? Kamu yang baca gimana? Dia ini kan teman sekolah. Yang satu, yang si perempuan punya nasib yang bagus. Nah, sementara dia tidak. Dia ingin menceritakan, apakah kau mau menerima ke aku? Dia bilang gitu. Sementara dia memimpikan nikah dengan perempuan itu. Gitu. Mimpi dia, angan-angan dia, tapi nasib dia ini baik apa? Dia menceritakan nasib dia. Dia bukan dikecewakan oleh perempuan itu.
Yang kata azimat itu apa Pak? Azimat itu tuh ya macam-macam. Tanya sama dia. Kira-kira perempuan itu membisikkan apa? Berarti perempuan itu secara nggak langsung Dia membayangkan ketika pada malam-malam dia sudah pesta, si perempuan ini akan mengatakan sesuatu pada dia, membisikkan. Bisa saja dia mengatakan pada dia, kan macam-macam kata-kata azimat orang namanya pengantin baru. Jadi dia membayangkan ada pesta dan malamnya si perempuan itu akan mengatakan sesuatu kata, bisa saja dia mengatakan aku sayang pada kamu dan sebagainya. Ya, Saya boleh izin Pak dari Tengku Pak Mangat silakan Pak Mangat. Cara di bahasa. Oh ya, silakan. Bersama istri ya Pak. Oh ya, Iya karena utusan pers. oh ya, oke, Pak. ya.